Ya, pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022. Sementara itu, pemerintah baru akan menentukan Hari Raya Idul Fitri pada 1 Mei 2022. Melalui maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1443 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 2 Mei 2022. Maklumat ini ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasyir, dan Sekretaris Agung Danarto. Dengan dikeluarkannya maklumat ini, warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat tarawih terakhir Ramadan pada tanggal 30 April 2022. Sementara itu, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat 1 Syawal 1443 Hijriah pada 1 Mei 2022 di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama guna menentukan Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Nah, Pram dan juga pemirsa, ini menjelang Hari Raya Lebaran, ternyata tidak hanya kebutuhan sandang yang banyak dicari loh. Ya betul pemirsa, namun kebutuhan pangan seperti kue kering hingga cemilan khas Lebaran pun mulai ramai diburu. 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah ibu-ibu mulai memburu kue kering yang menjadi camilan khas Lebaran. Di salah satu pusat penjualan kue kering di Pasar Jatinegara, pemirsa, terlihat ibu-ibu memenuhi ruko-ruko penjualan kue kering. Sejumlah kue kering yang menjadi incaran para ibu yaitu kue nastar, putri salju, kastengel, dan berbagai olahan kacang. Sampai dengan batas akhir pembayaran BB bulanan untuk segera meningkatkan saldo Anda. Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah kenaikan omset penjualan kue kering jelang Lebaran kali ini? Sudah ada Rizka Dior di salah satu toko penjualan kue di Jatinegara, Jakarta. Halo, selamat siang Rizka. Bagaimanakah antusias para ibu di belakang Anda yang sedang berburu kue kering saat ini? Ya, selamat siang Pramdeta dan juga pemirsa. Memang ini rupanya kian siang suasana di Pasar Mester Jatinegara sendiri masih ramai, di mana sebagian masyarakat ini memang mulai berbondong-bondong memadati sejumlah kios yang menjual kue kering khas Hari Raya Lebaran. Nah, jika kami dapat memberi gambar kepada Pramdeta dan juga pemirsa di rumah bahwa memang hingga saat ini meski Pasar Mester Jatinegara juga masih menjadi minat masyarakat untuk setiap tahun berburu makanan khas Lebaran, kiranya masih ada beberapa jenis kue yang masih dicari atau diminati sebagian warga. Ini yang pertama saya akan menunjukkan kepada Anda, Pramdeta dan juga pemirsa, ini salah satunya. Ini adalah salah satu jenis kue kering nastar yang masih diburu oleh masyarakat di sini. Selain nastar, untuk kategori kue kering sendiri seperti putri salju, kastengel, ini juga masih banyak diburu. Selain itu, selain ada kemasan yang seperti ini, masyarakat juga bisa membeli kue kering yang disediakan dengan model seperti ini. Jadi bisa dibeli dalam satu box dengan harga yang juga relatif murah. Jadi bagi masyarakat yang memang bertujuan ingin memberikan oleh-oleh kepada sanak keluarga, sanak saudara di kampung halaman, dengan kemasan seperti ini menjadi lebih cantik untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, untuk kisaran kue kering yang dijual di sini pun ada di harga Rp70.000 per toplesnya, atau kalau mau beli kiloan di harga Rp150 hingga Rp180.000. Sedangkan untuk box spesial yang seperti ini di kisaran harga Rp75.000. Nah, tak hanya kue kering saja, Deta, Pram dan juga pemirsa, ini beberapa jenis seperti coklat, permen yang ada di sini juga masih banyak digandrungi oleh masyarakat, di mana ini bisa dibeli secara mencampur beberapa jenis yang ada di sini. Selain itu juga ada kurma dan beberapa dodol yang juga masih dicari. Nah, kira-kira Pram sama Deta sendiri sudah belanja kebutuhan untuk pulang kampung atau belum nih? Kalau belum, nanti bisa titip sama Rizka, tapi jangan lupa transferannya ya. Pram, Deta. Baik, jangan lupa bayar tuh Pram kalau mau nitip putri saljunya nih, menggoda sekali. Just tip, betul sekali. Terima kasih ya Rizka, banyak sekali ragam pilihan untuk pemirsa. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Perusahaan minyak milik pemerintah Pertamina menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia. Ya, sebagai perusahaan berskala global, Pertamina bisa beradaptasi untuk menjawab tantangan dunia. Langkah besar Pertamina ini pun diapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Pertamina Talk with Menteri BUMN.
Didampingi Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama, Dirut Pertamina Niki Widiawati, dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Ari Gumilar. Kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Geraha Pertamina dalam rangka Perwira Talk with Menteri BUMN disambut perwira atau pekerja Pertamina. Turut hadir jajaran direksi dan manajemen Pertamina dari holding dan subholding. Dalam sambutannya, Menteri BUMN mengapresiasi langkah besar Pertamina sebagai perusahaan skala global dan dapat beradaptasi untuk menjawab tantangan dunia. Pertamina diibaratkan Erick sebagai mesin penggerak perekonomian Indonesia. Transformasi Pertamina diperlukan karena Pertamina akan bermain di sejumlah lini bisnis. Erick pun optimis Pertamina sebagai integrator perekonomian Indonesia bisa menjadi perusahaan raksasa dunia. Transformasi daripada usaha atau bisnis model itu tidak mungkin berhasil tanpa transformasi human capitalnya. Dan alhamdulillah hari ini kenapa juga kita bisa bertemu dengan komunitas, Serikat Pekerja Pertamina, dan direksi komisaris, bahwa itu penting. Kalau kita mau membangun, ya perlu juga yang namanya kerukunan. Apalagi di kala-kala sekarang yang namanya bisnis BBM itu ke depan akan sunset. Artinya apa? Ya Pertamina harus merubah daripada pola pikirnya dan juga transformasinya. Dalam acara ini, Erick beserta jajaran direksi memberikan bantuan baju lebaran untuk anak yatim lewat program Sebar Baju Lebaran. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Dimas Binardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menyambut tradisi Lebaran, masyarakat menukarkan uangnya ke pecahan yang lebih kecil untuk berbagi. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.